kasih Bapak. Kami puji Engkau Tuhan. Sembah dan puji, doa
terbaik buat Tuhan kita. Ya Allah, terima kasih Tuhan. Bapakku
menyertakan kami. Dengan ucapan syukur kami datang kepadamu Tuhan di pagi hari ini. Buat anugerah-Mu Tuhan yang sudah nyata bagi kami. Penyertaan Tuhan begitu indah bagi kami sekalian. Sehingga pada pagi hari ini oleh kemurahan Tuhan kami semua boleh ada sebagaimana ada. Dan kami berkumpul bersama-sama untuk menyembah dan memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terima kasih dan serahkan seluruh pelayanan ini di dalam tangan-Mu. Hamba-hamba-Mu Tuhan yang telah siap untuk melayani pekerjaan-Mu Tuhan dengan keurapan Allah yang maha besar. Mereka dapat melayani pekerjaan-Mu Tuhan demi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Urapan Allah limpah bagi kami sekalian. Buat kami jemaat yang hadir, bahkan kami yang melayani sama-sama diurapi oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih kami percaya ibadah kami pagi ini adalah ibadah yang dapat mempermuliakan Engkau Tuhan. Ibadah yang sungguh-sungguh menjadi ibadah yang dapat dipakai untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih kami serahkan ibadah ini di dalam tangan-Mu dari awal pertengahan sampai akhirnya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami buka ibadah ini. Haleluya. Amin. Shalom. Saya percaya pagi hari ini sukacita Tuhan mengalir di dalam setiap kehidupan kita. Ada amin? Karena kita memiliki Allah yang ajaib. Dialah Tuhan kita, sungguh hebat dan sungguh ajaib bagi setiap hidup kita. Jangan silakan kita Tuhan boleh duduk kembali. Tuhan
pembawa damai. Haleluya. Mari bersama coba kita semua bangkit berdiri dengan segenap hati dan kekuatan kita untuk berkata kepada Tuhan bahwa Yesus Kristus satu-satunya kekuatan di dalam hidup kita. Haleluya. Satu-satunya Allah yang menjadi sumber kekuatan di dalam hidup kita adalah Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang sudah membayar setiap dosa kita, menebus setiap dosa kita. Karena itu mari Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini biarlah nama Tuhan ditinggikan dan layak kita sembah. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kekuatan di hidupku, ku dapat
dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah.
kehidupan kami percaya. Kami percaya Tuhan, kemenangan sudah Kau berikan dalam hidup kami. Dan kami percaya Tuhan, kesembuhan, mujizat-Mu sudah Kau nyatakan bagi setiap kehidupan kami. Karena kami percaya kepada firman-Mu Tuhan. Haleluya. Mari bersama kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Katakan lebih suci lagi. Satu hal yang harus kita sadari bahwa kita bukan lagi manusia jasmani dan lahiriah, karena ada roh Allah yang hidup itu dalam hidup kita. Pujian ini mengatakan bahwa hidup kita bukan karena melihat. Kita percaya bukan karena kita melihat sesuatu dan kita berkata aku percaya kepada Tuhan. Ingatlah apa yang akan terjadi dengan Petrus. Di tengah badai, di tengah gelombang, di tengah hempasan kehidupan yang akan menghancurkan dan menenggelamkan mereka, dia melihat satu sosok bayangan yang dia percaya itu adalah gurunya, yaitu Yesus, yang sedang berjalan di atas badai, berjalan di atas gelombang, berjalan di atas maut pada saat itu. Dengan percaya Petrus berkata, Tuhan, Guru, kalau itu Engkau, bahwa aku berjalan bersama denganmu. Itulah waktu dan momen di mana Petrus membuka mata rohani selebar-lebarnya pada saat itu. Dia percaya, dia yakin dengan perkataan gurunya. Ketika dia berjalan, sayang sekali, dia mencoba melihat ke bawah. Dia kembali melihat betapa badai itu begitu ganasnya, sehingga akhirnya manusia lahiriah, manusia jasmaninya, pikirannya terintimidasi. Dia tidak bisa lagi fokus ke depan untuk berjalan mempercayai apa yang dia sudah yakini. Sehingga seketika itu juga dia hampir tenggelam. Ada begitu banyak badai kehidupan, ada begitu banyak gelombang, ada begitu banyak maut yang saat ini sedang kita hadapi di luar sana. Apa yang kita bisa lakukan? Ujian ini katakan hanya dengan kuasa firman dan rohnya, hanya dengan kuasa firman dan Roh Kudus itulah yang bisa menghidupkan kita.
terus membuat kita meyakini akan Tuhan, mempercayai Dia dalam seluruh apa yang Dia lakukan dalam hidup kita. Karena ada banyak raksasa-raksasa di luar sana yang akan menelan kehidupan kita, menghancurkan rumah tangga, keluarga kita. Ada raksasa-raksasa yang menghancurkan pekerjaan usaha kita. Akan ada banyak raksasa-raksasa yang akan menggagalkan rencana dan rancangan Tuhan, yang membuat kita jauh dari hadirat Tuhan di hari-hari ini. Tapi sebagai umat yang percaya, yang sadar, dan mau membuka mata rohaninya dan telinga untuk mendengar dan hati yang lembut, kita akan bisa terus melihat badai, gelombang, bahkan maut sekalipun tidak akan pernah bisa menggagalkan rencana dan rancangan Tuhan dalam hidup kita. Bahkan raksasa-raksasa yang mencoba untuk menghancurkan, menggagalkan kehidupan kita, semua tidak akan bisa kita alami, karena selalu ada Tuhan Yesus dalam perahu hidup kita. Jangan pernah keluar dari perahu, jangan pernah keluar dari kasih karunia Tuhan, jangan tinggalkan hadirat Tuhan. Karena ketika kita mencoba keluar dari perahu itu, kematianlah yang akan kita alami. Biar pagi hari ini kita mau membuka seluruh hati dan hidup kita. Jangan biarkan tekanan-tekanan kehidupan, jangan biarkan hari-hari yang jahat, masa yang sukar ini membuat kita menjadi apatis dalam hidup kita, membuat kita menjalani seperti tidak terjadi sesuatu apapun. Tapi mari bersama-sama sebagai umat-umat tebusan Tuhan, Dia tidak hanya memanggil kita untuk kita diselamatkan, tapi setelah kita diselamatkan, Tuhan menghendaki kita menjadi anak-anak-Nya. Bahkan lebih daripada itu, Tuhan menghendaki kita menjadi sahabat bagi Dia. Ada suatu hubungan yang intim dengan Tuhan di dalam hadirat-Nya, sehingga apapun yang Tuhan akan lakukan dalam hidup kita, Dia akan melakukan dan Dia akan berkata-kata, Dia akan ucapkan itu kepada kita. Bapa, terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang indah pagi hari ini. Engkau perkenankan kami masih memuji, memuliakan dan menyembahkan Engkau Tuhan. Oh, kami percaya kuasa hadirat-Mu di tengah kami Tuhan. Kuasa hadirat-Mu yang hadir di tengah kami pagi hari ini akan membukakan seluruh mata rohani kami, akan membukakan seluruh hidup kami Tuhan, sehingga kami bisa mengambil sebuah keputusan ketika kami datang di tempat ini Tuhan. Apapun kondisi keberadaan manusia jasmani dan lahiriah kami, tidak akan pernah bisa Tuhan merubah keyakinan kami untuk kami bisa mempersembahkan yang terbaik bagi-Mu Tuhan, menaikkan pujian syukur kepada-Mu Tuhan, karena nafas kehidupan, kekuatan, kesehatan yang Tuhan berikan dalam hidup kami sepanjang ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati kami pagi hari ini Tuhan, dengan kuasa hadirat-Mu Bapa, sehingga pagi hari ini Bapa, kami tidak hanya bisa menikmati hadirat-Mu, tidak hanya bisa menikmati kehadiran-Mu dalam hidup kami, tapi melalui setiap firman yang kami terima Tuhan, kami akan menjadi pembawa kebenaran firman itu Tuhan. Kami tidak hanya sebagai penikmat firman-Mu, tapi akan membawa firman-Mu Tuhan, sehingga dimanapun kami berada, hidup kami boleh menjadi terang, hidup kami boleh menjadi garam yang terus memberikan rasa bagi orang-orang yang berinteraksi dengan kami Tuhan. Urapi kami semua pagi hari ini ya Roh Kudus. Kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu Bapa, untuk kami sama-sama belajar dari firman-Mu, untuk kami sama-sama membuka hati dan seluruh hidup kami Tuhan, karena kami tahu firman-Mu ya dan amin. Apa yang mustahil menjadi mungkin, apa yang tidak ada akan menjadi ada Tuhan, ketika firman itu terus kami percaya dan kami yakini dalam hidup kami, dan kami terus perkatakan itu dalam hidup kami Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu Tuhan. Haleluya. Amin.
Shalom Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan. Selamat pagi semuanya. Puji Tuhan, kita pagi hari ini masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk kita memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita bersyukur kalau kita masih terus bisa membangun keyakinan kita, bisa terus membangun iman dan pengharapan kita kepada Tuhan. Karena apa saudara? Karena sadar atau tidak, percaya atau tidak, kita akan terus mengalami masa-masa penggenapan firman Tuhan. Dan kalau kita mempelajari firman Tuhan, kalau kita membaca tanda-tanda zaman, kita akan mengalami terus penggenapan firman Tuhan. Ini adalah masa hari-hari yang jahat, masa-masa yang sukar, masa-masa penantian, di mana kita sebagai umat Tuhan, kita tidak bisa santai, kita tidak bisa berdiam diri, kita tidak bisa tenang, dan kita tidak bisa menganggap bahwa segala sesuatu terjadi itu biasa-biasa saja. Terlihat pagi hari ini, saya rindu kita sama-sama merenungkan akan firman Tuhan. Kita akan terus belajar dari kehidupan pahlawan-pahlawan iman. Dan pagi hari ini kita akan terus belajar dari kehidupan seorang yang bernama Daud. Semua kita tahu ya bagaimana kehidupan Daud, bagaimana keberadaan Daud, siapa Daud, dan apa kehidupan Daud. Saya undang kita membaca di dalam Mazmur pasal 144. Mazmur pasal 144 ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Mazmur 144 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Kalau sudah dapat, nanti kita akan bacakan ayat ini bersama-sama. Mazmur 144 ayat 1 sampai 4. Sudah dapat? Kita baca sama-sama, 2, 3. Dari Daud, terpujilah Tuhan, gunung batuku yang mengajar tanganku untuk bertempur dan jari-jariku untuk berperang, yang menjadi tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, kota bentengku dan penyelamatku, perisaiku dan tempat aku berlindung, yang menundukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasaku. Ya Tuhan, apakah manusia itu sehingga Engkau memperhatikannya, dan anak manusia sehingga Engkau memperhitungkannya? Manusia sama seperti angin, hari-harinya seperti bayang-bayang yang lewat. Daud menulis di dalam Mazmur 144 ayat 1 sampai 4. Dia katakan, terpujilah Tuhan, gunung batu yang mengajar tanganku untuk bertempur dan jari-jariku untuk berperang. Kita tahu bagaimana kondisi keadaan kehidupan Daud. Daud tidak serta-merta seperti orang membalik telapak tangan, tiba-tiba dia bisa menjadi seorang raja, tiba-tiba dia menjadi seorang yang perkasa, tiba-tiba dia menjadi ini, begitu, A, B, C, dan segala macam. Tidak saudara. Ada proses demi proses yang dialami, yang dijalani oleh kehidupan seorang yang bernama Daud. Bahkan sampai dia menjadi seorang raja pun, kalau kita membaca, ya saya percaya semua kita sudah seringkali mendengar bagaimana kehidupan seorang raja yang bernama Daud. Dia tidak pernah menganggap mensejajarkan dirinya, hidupnya. Sekalipun dia seorang raja yang memiliki tahta, kuasa, apa yang tidak dia miliki? Perempuan-perempuan juga banyak dia miliki. Apa yang tidak dimiliki oleh Daud? Tetapi dia terus mengakui bahwa Tuhan itu adalah gunung batu, ya. Tuhan itu adalah benteng keselamatan dalam hidupnya, satu-satunya dia katakan. Bahkan tidak hanya sampai itu, dia katakan bahwa Tuhan melatih tanganku untuk berperang dan jari-jariku, ya, dia melatih tanganku untuk bertempur dan jari-jariku untuk berperang. Kenapa dia bisa mengatakan demikian, saudara?
Karena sepanjang perjalanan kehidupan Daud, sekalipun dia seorang raja, sekalipun dia secara hukum, ya, secara hukum dia dilantik, dia diurapin oleh Samuel, itu secara hukum di hadapan Allah dan di hadapan bangsa Israel. Tetapi secara faktanya dia terus dikejar-kejar oleh Saul, dia terus harus menghadapi bahaya dan segala macam, saudara. Sehingga kehidupan Daud itu selalu setiap hari dia berperang, dia bertempur. Perjalanan kehidupannya dimulai dari dia masih muda, saudara. Ketika dia masih muda, dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Satu catatan yang harus kita perhatikan, khususnya bagi para orang tua di hari ini. Ketika kita terus mempersiapkan kehidupan anak-anak kita, sedini mungkin, saudara, jangan kita pernah meremehkan. Oh, karena mungkin dia masih kecil, belum mengerti kok. Mau dikatakan ini, mau diberi firman ini pun dia tidak akan mengerti. Nanti ada saatnya dia mengerti. Tidak, saudara. Sedini mungkin kita kenalkan anak-anak kita kepada Tuhan. Daud sekalipun dia pernah berkata di dalam Mazmur, ayah ibuku tidak memperhatikan aku. Boleh dikatakan Daud ini anak yang terbuang, saudara. Ya, dia anak yang terbuang. Buktinya apa? Dia disuruh mengembalakan hanya beberapa kambing domba, saudara. Sementara kita bisa tahu di zaman itu binatang buas yang namanya beruang, singa siap untuk memakan, menerjang. Tidak hanya menghabisi domba itu, tapi juga kehidupan Daud. Apa yang terjadi dalam kehidupan Daud? Sekalipun dia terbuang dalam keluarganya, dia memiliki sikap hati, dia memiliki gaya hidup, dia memiliki sebuah dasar keyakinan dalam hidupnya, bahwa ketika dia terus memuliakan Tuhan, ketika dia terus mempermuliakan Tuhan dalam hidupnya, di tengah-tengah dia memelihara, dia menjaga kambing domba, dia memainkan kecapi. Itu kalau dijual kecapinya Daud itu tidak tahu berapa harganya sekarang, saudara. Karena kecapinya itu penuh dengan urapan. Tidak hanya Daud, tapi kecapi yang dia mainkan pun itu, alat musik itu pun diurapi oleh Tuhan. Pengurapan Tuhan ada dalam hidup Daud. Sementara dia menjaga kambing dombanya, dia memuji Tuhan. Ya, itu ada di Alkitab, saudara. Saudara, kita bisa baca sendiri nanti. Dia memuji Tuhan, dia memuliakan Tuhan, dia bermazmur bagi Tuhan, dia menaikkan pujian sorak-sorai. Sekalipun dia harus mengembalakan kambing domba yang penuh dengan ancaman bahaya, dengan kesetiaan, dengan kerelaan, dia lakukan itu semasih muda, saudara. Luar biasanya, ya, betapa bangganya mungkin kita sebagai orang tua kalau kita memiliki anak-anak. Ketika masih kecil, kita mementor mereka, ya, kita mungkin istilahkan kita doktrin mereka, kita ajar mereka dengan dasar-dasar kekristenan, dengan pondasi yang kuat di dalam Tuhan. Bayangkan Daud siapa yang ajar, saudara? Pasti bukan orang tuanya. Tetapi dia mengambil sebuah keputusan. Tuhan memberikan dia satu talenta untuk memainkan alat musik yang sederhana, kecapi dia petik. Pengurapan Tuhan turun. Dan itu terbukti ketika Saul mengalami apa? Kerasukan setan, kerasukan iblis. Luar biasanya permainan musik itu. Betapa indahnya, ya, apa yang dilakukan oleh Daud. Sehingga dia katakan setiap hari Tuhan mengajar dia untuk berperang. Berperang untuk apa, saudara? Untuk menyelamatkan kambing domba yang cuma beberapa ekor. Ketika singa datang, ketika beruang datang, yang mencoba untuk menerkam binatang peliharaannya, dia siap, saudara, untuk menghadap dengan tongkatnya. Bayangkan, saudara, ini sesuatu yang mustahil. Jadi hidup Daud ini penuh dengan kemustahilan, ya. Pengalaman hidup Daud ini penuh dengan kemustahilan. Rasa semua tidak masuk di akal sampai akhirnya dia menghadapi raksasa yang namanya Goliat itu, saudara. Semua serba mustahil, semua serba tidak mungkin. Aneh. Tapi
Tapi inilah yang terjadi dalam kehidupan Daud. Setiap hari dia berperang, setiap hari dia harus bertempur. Sampai bahkan ketika dia menjadi raja pun dia harus melakukan itu. Dia akui tangan Tuhanlah. Tuhanlah yang melatih dia berperang. Tuhanlah yang melatih dia untuk bertempur. Di mana saudara? Ketika dia ada di dalam hadirat Tuhan, ketika dia bersekutu kepada Tuhan, ketika dia datang dengan penyerahan total kehidupannya, dia percayakan kepada Tuhan. Sekalipun itu mustahil 3-4 ekor, sekalipun dia dikasihi oleh orang tuanya, sekalipun dia harus menghadapi maut, saudara, dia setia. Hidup Daud penuh dengan peperangan. Hidup kita pun sebagai orang percaya di hari-hari ini, hidup yang penuh dengan peperangan. Kita tidak bisa bermasa bodoh, kita tidak bisa santai-santai, karena kita melihat waktu-waktu ini terasa begitu cepat. Baru hari Minggu, nanti Jumat, Sabtu, Minggu lagi. Tidak terasa, pokoknya tidak terasa, saudara. Tiba-tiba saja dari jam 10 bisa jadi jam 1 tanpa kita sadari. Apa yang kita bisa lakukan di hari-hari ini? Sementara kehidupan di luar sana, saudara, ada banyak keganasan-keganasan, ada banyak bencana-bencana, ada banyak malapetaka, ada banyak kegoncangan-kegoncangan yang akan terjadi. Dan firman Tuhan katakan, saya tidak menakuti, karena itu adalah firman Tuhan. Kegoncangan demi kegoncangan itu akan terus terjadi di hari-hari ini. COVID-19 itu belum seberapa, saudara. Ditambah lagi dengan 10 varian. Ditambah lagi sekarang anak-anak banyak yang kena COVID. Sehingga tidak salah kalau di grup-grup WA itu, kalau saya perhatikan rata-rata semua mengabarkan tentang COVID-19, saudara. Tidak lagi memberitakan, ya sekalipun memang kita harus mengalami ini, begitu. Kita harus mengalami COVID-19, kita harus mengalami yang namanya malapetaka, bencana, gonjang-ganjing, kekisruhan ekonomi. Tapi kenapa kita tidak mencoba saling menguatkan? Bahkan mohon maaf, saya di grup keluarga, saya sempat ngomong sama anak saya, lama-lama grup kita nih, grup pusat informasi COVID-19. Ya hari-hari setiap, tuh ada yang kena, tuh matinya. Masker harus 2 lapis, jadi saya bilang kan bisa 3-4 lapis lama-lama. Ya tidak salah, saudara, tidak salah, ya. Tapi mari kita imbangi nih. Ya kalau itu sekedar informasi, tapi jangan sampai akhirnya kita nih mengintimidasi, kita tidak sadar, kita cuma forwardkan. Kalau di grup itu kan ketahuan, diteruskan ya. Jadi chattingan dengan grup sebelah diteruskan, itu kan kelihatan. Nah sekarang apa maksud dan tujuannya? Nah itulah yang harus kita perhatikan di hari-hari ini. Jangan kita terprovokasi, jangan kita pernah terpengaruh ya dengan keadaan seperti itu. Kita masih tetap berjaga-jaga, itu harus dan mutlak. Jangan lalu kita berkata, oh puji Tuhan, haleluya, Tuhan melindungi aku, Tuhan pagar perlindunganku. Seperti di Mazmur 91, aku tidak pakai masker. Ya seperti yang saya katakan beberapa waktu lalu kepada kaum muda dan remaja. Tuhan benteng hidupku, Tuhan perisaiku, Tuhan yang melindungi aku. Pakai masker tidak apa-apa juga, ada mati juga. Itu sama kita mencoba ini Tuhan, ya. Jadi ada banyak hal-hal di hari-hari ini yang terus sepertinya mau menekan kehidupan kita. Nah inilah kondisi keadaan yang dialami oleh Daud. Dari hal yang terkecil, dia tidak pernah mengira, dia tidak pernah menyangka kalau suatu ketika dia harus menghadapi yang namanya raksasa Goliat orang Filistin dari keturunan Gad. Dia tidak pernah mengira, saudara. Bahkan momen dia mengantarkan makanan untuk saudara-saudaranya, ini mungkin saya langsung saja ya, karena itu ada di 1 Samuel 17 yang kita bisa baca. Saya ceritakan saja. Daud tidak pernah mengira kalau momen mengantarkan makanan itu akan menjadi momen yang sangat bersejarah dalam hidupnya. Dia membuktikan keyakinannya, dia membuktikan imannya, dia membuktikan semua pengalaman-pengalaman rohani yang dia alami bersama dengan Tuhan. Pengalaman rohani, ya, realita
Tuhan itu nyata dalam hidupnya. Dia sungguh-sungguh mengakui bahwa Tuhan itu ada. Sekalipun pujian tadi katakan, aku tidak pernah melihat, ya, saya pun tidak pernah bisa melihat. Tapi firman Tuhan selalu katakan kita hidup oleh iman. Dasar dari segala sesuatu yang tidak kita lihat dan yang kita percayai dalam hidup kita. Amin. Ya itulah hidup kita, saudara. Itu harus kita sadari. Itulah letak fondasi kehidupan kita, iman. Jadi kalau kita mengakui, kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatku, dibaptis, mengakui pengakuan iman, dan kita ada dalam sebuah komunitas, sebuah gereja, tidak hanya selesai sampai di sini. Kita harus terus bertumbuh dan bertumbuh. Pengalaman rohani yang harus kita jalan dalam hidup kita, itu harus terjadi, saudara. Kita tidak terus menjadi seperti anak-anak kecil yang terus firman Tuhan katakan mau dikajalin susu, makan bubur. Saya tidak sedang memperkatakan ini secara pribadi, tidak, saudara. Tapi inilah fakta dan kondisi keadaan kita. Kalau kita sebagai jemaat Tuhan, kita tidak berwaspada, kita lengah, kita lalai. Apalagi setelah COVID ini, saudara. Bahkan ada sebuah pernyataan rohani Tuhan katakan kepada seorang hamba Tuhan, yang seperti dalam Alkitab pada zaman Yusuf. Ada lembu gemuk, ada lembu kurus, ada lembu berdarah, ada masa kesukaran, ada masa kesulitan. Tetapi di akhir pernyataan itu Tuhan mengatakan kepada si hamba Tuhan ini, tapi berbahagialah orang-orang yang hidup di dalam Tuhan, orang-orang yang selalu berwaspada, orang-orang yang terus hidup dalam realita Tuhan. Tuhan akan terus memelihara, Tuhan akan terus menjaga. Mau pertumbuhan ekonomi stagnan, mau pertumbuhan ekonomi turun, tetapi Tuhan selalu ada dalam perahu hidup kita. Amin, saudara. Tuhan selalu ada dalam perahu hidup kita. Jangan biarkan dia tidur di buritan kapal. Kasarnya suruh Tuhan bangun, supaya kita bisa terus merasakan realita hadirat Tuhan itu dalam hidup kita. Nah, itulah yang terus dibangun oleh Daud. Itu yang terus dikerjakan oleh Daud, sampai pada akhirnya dia siap, dia punya senjata yang sangat ampuh. Dari perjalanan hidupnya mungkin dia mencoba dengan berbagai macam senjata untuk menghadapi singa, menghadapi beruang. Akhirnya dia menemukan satu senjata yang juga itu senjata yang digunakan oleh tentara-tentara prajurit pada zaman itu, yang mereka tidak punya senjata, dengan umban, ya, seperti ketapel umban, batu yang ditaruh di satu tempat itu diputar, itu kalau mengenai itu, wah dahsyat, saudara. Nah, itulah yang akhirnya ditemukan oleh Daud di tengah-tengah tekanan kehidupan, di tengah-tengah apa yang dia hadapi pada saat itu. Kesadaran akan hadirnya Tuhan dalam hidupnya itu yang sangat dibutuhkan oleh Daud. Dan di hari-hari ini saya percaya, saudara, karena kita semua punya pengalaman dengan Tuhan seperti apa. Waktu kita setia duduk di bawah kaki Tuhan, waktu kita terus mengurangi jam doa kita, mengurangi jam penyembahan kita, mengurangi waktu kita dengan Tuhan, kita bisa merasakan seperti apa. Bukan karena Tuhan menjauh, tidak. Bukan karena Tuhan itu keluar masuk dalam hidup kita, tidak, saudara. Yesus katakan waktu dia mau naik ke surga, damai sejahtera itu dia tinggalkan melalui apa? Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu ada di dalam hidup kita. Dia tidak keluar masuk, tidak, saudara. Roh Kudus ada, tetapi dia berdiam diri, dia menunggu kita. Dia setia, saudara. Dia setia menunggu kita. Bayangkan. Tapi ketika kita terus ditekan dengan tipu daya dunia ini, saudara, maka akhirnya lama-lama kita merasakan kehampaan
mengalami kesuaman, mengalami keletihan, kelesuan. Itu juga saya alami dalam kehidupan saya. Dalam hampir 2 tahun terakhir ini. Tapi saya bersyukur, apapun kondisi di sekitar saya, apapun kondisi kiri, kanan, muka, belakang, saya tidak akan pernah mau terpengaruh dengan perkara-perkara itu. Saya mau coba untuk terus. Sekalipun itu berat, saudara. Sekalipun mungkin saya harus terseok-seok, untuk saya terus ada di dalam hadirat Tuhan. Kita ada banyak tahu firman, pengajaran-pengajaran firman banyak kita terima, tetapi itu tidak menjamin untuk kita bisa menikmati hadirat Tuhan. Justru pengalaman-pengalaman pribadi kita dengan Tuhan itulah yang akan nanti Tuhan tanyakan. Seperti 10 gadis, 10 darah, 5 bijaksana, 5 bodoh, bukan 5 pintar, saudara. Sama-sama tertidur. Bayangkan, wanita bijaksana dia tertidur, tetapi mereka mempersiapkan minyak. Kalau kita merenungkan, arti minyak itu bukan pengurapan Roh Kudus, tetapi pengalaman-pengalaman kita bersama dengan Tuhan. Itulah minyak itu dalam hidup kita. Karena tidak mungkin 5 orang darah ini tidak punya Roh Kudus. Dia punya Roh Kudus, dia ada Roh Kudus dalam hidupnya. Tetapi pengalaman-pengalaman secara rohani itu tidak dia alami, sehingga realita Tuhan ini tidak ada. Akhirnya dia lalai, akhirnya dia lengah, dia terlelap dan dia tertidur. Daud terus menjaga kesadaran akan Tuhan itu dalam hidupnya, sehingga membuat dia tidak mudah terpengaruh. Ya, dia tidak mudah istilahnya terprovokasi, dia tidak mudah ya teralihkan fokusnya dengan hal-hal yang akan menggagalkan rencana dan rencana Tuhan dalam hidupnya. Peristiwa negatif apapun yang sanggup dihadapi Daud, ya itu terdapat di dalam 1 Samuel 17 ayat 22 sampai ayat 30. Ketika judul perikopnya Goliat menantang tentara Israel. Di dalam 1 Samuel 17 22 sampai 30 diceritakan ketika Daud sampai ke perkemahan, tempat peperangan antara orang Filistin dan orang Israel, dia menurunkan barang-barang. Sementara dia menurunkan barang-barang, dia mendengar ada suara gaduh, suara riuh. Goliat datang, Goliat datang. Mereka berhamburan lari. Sampai Daud bertanya, apa sih yang terjadi? Ada apa sih? Itu raksasa Goliat, orang Filistin. Dia akan menghancurkan tentara kita, dia akan menghancurkan orang-orang Israel. Nah, Daud terus bertanya, sampai akhirnya apa? Dia dimarahin oleh kakaknya Eliab. Pak, kamu sok tahu anak halus, anak bau kencur, ya seperti anak kemarin sore. Ngapain sih kamu mau tahu apa yang terjadi? Memang kamu bisa apa? Tapi Daud tidak pernah terpengaruh dengan apa? Dengan perkataan-perkataan negatif dari kakak-kakaknya, bahkan mungkin dari bangsa Israel. Dengan lantangnya Daud bisa berkata, siapa sih orang Filistin itu, orang dari Gad itu, yang tidak bersunat itu? Masa mereka mau menentang barisan tentara Allah yang perkasa? Dia bilang. Daud berani berkata begitu, saudara. Daud mengucapkan ya kata-kata yang bisa membangun kehidupan bangsa Israel, bahkan Raja Saul pada saat itu. Karena kita bisa bayangkan, kalau di ayat 23 sampai 25 itu, Goliat setiap hari mengintimidasi bangsa Israel selama 40 hari, pagi dan sore. Jadi ada 80 sesi dalam 40 hari, selama 80 kali. Kita bisa bayangkan, setiap hari, 1 hari 2 kali, Goliat terus menyebarkan seperti singa yang mengaum-ngaum. Kamu pasti kalah, kamu pasti mati, kamu tidak bisa, kamu gagal, siapa sih kamu? Kan baru kemarin sore jadi Kristen, kada usah pindah mustingin, kada usah sok pintar firman. Ingat Mazmur, katakan
bahwa dari mulut bayi-bayi dan anak-anak kecil akan keluar perkataan firman yang bisa membungkam mulut musuh dan pendendam. Itu harus kita yakini dalam hidup kita. Tidak peduli seberapa lama kita jadi orang Kristen, tidak peduli berapa lama kita mengiring Tuhan, sekalipun 1 bulan kita mengiring Tuhan, kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, tetapi kita punya dasar keyakinan yang kuat akan Tuhan. Firman Tuhan katakan kita bisa menghancurkan semua kubu-kubu yang iblis sedang bangun dalam kehidupan manusia di hari-hari ini. Dengan apa? Dengan kita memperkatakan firman itu, meyakini itu. Ya karena itu firman, saudara. Dari mulut bayi-bayi dan anak kecil akan ada kuasa yang keluar. Jadi tidak tergantung berapa lama kita, seberapa banyak pengajaran firman yang kita terima. Mau kita hantam Alkitab, mau kita melotok Alkitab, bukan jaminan. Tapi seberapa dalam kita bisa menikmati hadirnya Tuhan itu dalam hidup kita, maka apa yang kita perkatakan itu akan jadi. Jadi jangan pernah kita berkecil hati. Daud sendiri, ya, dia begitu berani dengan lantangnya. Siapa Daud? Bahkan dia bukannya takut, malah dia bersuara lantang. Dia mencemooh Goliat, kita bisa bayangkan. Dan dia tidak pernah terpengaruh dengan kondisi keadaan negatif yang sedang dia hadapi. Dengan tekanan dari saudara-saudaranya, dia dihina, dia tidak diperhitungkan. Itu yang pertama yang harus kita sadari dalam hidup kita. Kemudian yang kedua, Daud menjadikan Tuhan itu, ya, sebagai sebuah pribadi, satu pribadi, di mana dia merasakan realita Tuhan itu yang membuat dia tetap tenang, membuat dia penuh kepercayaan. Itu dicatat dalam 1 Samuel 17 ayat 31 sampai ayat 37. Di ayat 32 Daud menenangkan Saul. Bayangkan, aneh saudara. Anak kemarin sore, anak kecil, kenal kada Saul. Oh Tuanku Raja, Tuanku tidak boleh tawar hati, Tuanku tidak boleh begini begitu. Tuhan harus percaya, kita pasti bisa menang. Tuhan bisa memenangkan Israel, tentara Israel bisa memenangkan. Bayangkan saudara. Kadang-kadang lucu ya, kalau kita baca, kita anggap aja kita baca sebagai orang awam lah. Karena kita sudah sering baca kan, dari sekolah minggu kita juga sering baca, itu biasa. Tapi kalau kita mencoba posisikan diri orang yang tidak tahu apa-apa, aneh bin ajaib. Dia bisa menenangkan Saul pada saat itu. Ya, tidak mungkin ya kita bisa mengalahkan, apalagi kamu. Nah inilah yang Daud dapatkan dalam hidupnya, pengalaman-pengalaman secara rohani, pengalaman-pengalaman bersama Tuhan itulah yang membuat dia tetap tenang, membuat dia tetap percaya. Begitu luar biasa, sederhana yang dia lakukan, sederhana, tidak yang neko-neko, tidak yang aneh-aneh. Jadi jangan pernah kita menganggap, wah ini akan lebih hebat, WL suaranya bagus, bisa jadi singer, pemain musik, pengkhotbah. Aku ini apa garang? Rati kuarang kalau jadi orang Banjar saya bilang gitu ya. Tidak saudara. Dengan pengalaman pribadinya bersama dengan Tuhan, itu membangun kepercayaan keyakinannya. Bahkan raja sekalipun dia berani hadapi pada saat itu, dia berani berkata. Dengan lantangnya dia katakan. Dia menceritakan pengalamannya waktu aku menggembalakan kambing domba ya raja. Kalau beruang singa datang, aku kejar, aku hajar, aku tangkap dan aku bunuh. Dan kalau dia mau mengganggu aku tarik jamburnya. Kira-kira percaya tidak saudara? Tidak. Bullshit dan orang itu, omong kosong. Aku tarik jamburnya dan aku bunuh. Apalagi orang Filistin yang tidak bersunat ini, yang tidak percaya, yang menyembah berhala, yang menyangkali Tuhan, yang meremehkan, mencemooh bangsa Israel.
aku akan bunuh dia, aku akan gorok lehernya. Itu sebuah nubuatan. Perkataan nubuat itu keluar dari mulut Daud. Dan itu terjadi. Aku akan gorok lehernya, aku penggal, dimakan oleh binatang-binatang buas. Dan itu terjadi. Sebelum peristiwa itu dia sudah berkata-kata. Sehingga akhirnya apa yang terjadi? Saul menyerah. Ayo sudah gitu, sarang hikam ya. Ayo apa jadi sarang hikam? Orang banyak ngomong gitu ya. Sarang hikam aja. Karena kita kan seperti itu kan. Kalau kita sudah punya gitu loh, kita nih sudah kita lagi berbeban berat, sudah kita lagi banyak masalah, sudah kita lagi mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan. Datang teman kita, kamu harus begini, ikan jangan begitu, ini, itu ada firman yang ini. Saya kawin sudah. Sekarang kita menjadi pada apa? Ya karena apa? Karena sudah frustasi, sudah depresi, tekanan Goliat, tekanan raksasa kehidupan itu yang membuat kita akhirnya ya sudahlah, biar berjalan dengan apa adanya. Tidak harus seperti itu, saudara. Itu tidak boleh terjadi dalam hidup kita. Justru itulah harusnya membangkitkan iman dan kekuatan dalam hidup kita. Ya saya bersyukur di tengah pandemi tidak bisa melakukan sesuatu pelayanan dengan tim Gideon, saudara, tapi setiap Rabu ya sekalipun ada beberapa orang cuma sharing-sharing, saudara. Kami dari latar belakang ya boleh dikatakan doktrinnya beda karena organisasi beda. Bahkan ada yang lebih sangat mencolok perbedaan itu. Tetapi kami terus berbicara tentang firman, tidak mengandalkan atau tidak sedang mempertahankan doktrinnya masing-masing kita, saudara. Bahkan ada satu yang paling ekstrim, seorang dokter. Saya lihat pengetahuan firmannya biasa-biasa saja, dia juga dokter. Dia bilang dia ngomong, pokoknya sekarang kalau kita ada tahap mati, ini ngomong gitu, saudara. Mati kita gitu. Kalau kita nggak datang sama Tuhan, Tuhan suruh kita ke sini, Tuhan suruh kita ke situ. Sederhana perkataannya, saudara. Tapi di situ sangat menyentuh, sangat menguatkan. Hati-hati dia. Kita perlu sebuah komunitas, ya. Kita membutuhkan orang-orang di hari-hari ini. Bukan hanya sekedar teman, bukan hanya sekedar sahabat yang bisa kumpul-kumpul, selesai, makan-makan pulang, parut kenyang. Tidak terjadi apa-apa. Kita butuh di hari-hari ini sebuah komunitas yang sehat, sebuah komunitas yang akurat. Kalau tidak, tinggalkan. Saya berani katakan itu dan saya berani lakukan itu. Kalau dia tidak mau dibangun, ya bukan karena saya membenci, tidak, saudara. Engkau sudah tahu kan, kita menanamkan nilai-nilai kebenaran firman. Engkau sudah menerima mujizat Tuhan, engkau sudah menerima apa yang dari Tuhan. Tetapi engkau menghamirkan adonan itu, saya berani siap lepaskan. Tapi sekali bukan karena saya membenci. Saya tidak membenci orangnya, saya cuma bisa berdoa. Saya doakan di hadapan hadirat Tuhan. Karena kita tidak bisa terus mengkondisikan seseorang itu hanya sebagai domba, saudara. Nah inilah, saya beberapa waktu lalu saya bertentang dengan keluarga besar saya. Sedikit-sedikit dikatakan, oh dia kan jiwa. Betul, kalau orang itu baru mengenal Tuhan, dia adalah domba. Kita bawa seperti Daud yang membawa kealiran yang tenang ke rumput yang hijau. Tapi apakah dia akan terus menjadi domba, saudara? Inilah masalahnya seringkali terjadi dalam gereja Tuhan. Seorang gembala, dia mempertahankan supaya dombanya tidak jauh. Itu betul, saya bilang dengan keluarga besar saya. Inilah letaknya seringkali kesalahan kita. Semua kita samaratakan sebagai jiwa, nanti jiwanya terhilang. Padahal jelas-jelas dia sudah melayani Tuhan, tahu firman. Saya katakan, bahkan kepada ibu saya, kalau dia sudah melayani Tuhan, berarti dia bagian dari rumah rohani, rumah Tuhan, gereja Tuhan.
dia teman sekerja, dia tidak bisa lagi diperlakukan sebagai domba, tapi dia harus menjadi seorang anak dalam rumah. Status seorang anak dalam rumah itu seperti apa? Dia mempertahankan apa yang terjadi dalam rumah. Maaf karena mungkin bapaknya sama, bapaknya melakukan itu, ada saudara dalam rumah yang melakukan itu, dia bertanggung jawab dalam rumah itu. Bahkan kalau anak ini dia hilang, dia harus kembali sendiri. Jangan dicari, dia harus kembali sendiri. Saya katakan seperti itu. Inilah seringkali konflik yang terjadi dalam gereja-gereja Tuhan. Injil keselamatan. Padahal Yesus berulang-ulang dan terus memperkatakan tentang Injil kerajaan surga. Makanya kenapa seringkali ada banyak pertentangan agama satu dengan yang lain. Oh, kalau kamu tidak jadi Kristen, kamu tidak selamat. Hanya nama Yesus yang menyelamatkan. Itu saja berputar dengan keselamatan. Makanya tidak salah saya di Facebook terjadi pertentangan. Wow, bahkan perkataan-perkataan kotor keluar. Pengajaran Yesus dimaki-maki. Wow, ada segala macam Tuhan yang beranak dan segala macam. Maka itu bisa menjadi berkat. Tapi ketika kita memberitakan Injil kerajaan itu, kerajaan surga tidak datang sejahtera sukacita, kebenaran oleh firman. Apa hasilnya? Saya bisa buktikan itu. Apa hasilnya? Dengan engkau terus berdebat di Facebook, bahkan yang memperkatakan, mengata-ngatai, apa hasilnya? Tapi Injil kerajaan, kita buka seluruh kehidupan kita. Ini hidupku. Kita menjadi suratan yang terbuka. Orang akan melihat. Tidak perlu kita menyuruh orang masuk Kristen. Tidak perlu kita menyuruh orang percaya kepada Yesus. Dengan dia melihat kehidupan kita, yang kita tawarkan adalah Injil kerajaan surga. Kenapa ya di tengah badai? Kenapa ya di tengah kegelapan dunia? Kenapa ya di tengah kesulitan? Dia kok masih tetap tenang? Dia santai-santai saja. Nah, orang akan bertanya dengan kehidupan kita, apa sih rahasianya? Disitulah kita akhirnya. Jadi orang-orang yang berinteraksi dengan kita, mereka yang tidak mengenal Tuhan, kita perlihatkan inilah hidupku. Tidak ada yang tersembunyi dalam hidupku. Semua aku buka. Karena aku mengalami pengalaman kerajaan itu dalam hidupku. Dunia boleh digoncangkan, tapi yang hidup dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Toh akhirnya orang itu akan melihat itu. Saya sudah bisa banyak buktikan dengan teman-teman saya, saudara. Tidak perlu ada penginjilan yang akhirnya membuat konflik, pertentangan. Tapi dengan kita membuka seluruh hidup kita, sebagaimana Daud, apa yang dia lakukan. Daud tidak pernah terintimidasi, ya. Bahkan di dalam pengambilan keputusannya pun, Daud tidak pernah salah. Karena apa? Karena dia selalu bersama dengan Tuhan. Akhirnya Saul bilang, nih kenakan jubahku, kenakan perlengkapan perangku. Coba kita pikirkan, aneh kan? Lalu Saul saja tidak berani menghadapi Goliat, dia menawarkan baju perangnya kepada Daud. Nah, itu juga yang akan terjadi dalam hidup kita di hari-hari ini. Orang-orang akan membawa kita, nih gunakan pengalaman hidupku, nih pakai pengalaman hidupku supaya kau sukses, berhasil, hidup diberkati. Nih pakai jubahku, nih pakai pengalamanku. Daud tidak terbiasa dengan itu. Lalu Saul saja takut, kenapa dia memasangkan itu kan? Akhirnya pun Daud tidak bisa berjalan. Nah, ada banyak tawaran dan jalan-jalan yang saat ini yang akan ditawarkan oleh dunia untuk kita bisa keluar dari COVID-19, untuk kita bisa keluar dari masalah keluarga, untuk kita bisa keluar dari masalah kehidupan. Akan ada banyak tawaran-tawaran seperti Saul. Tetapi Daud tetap berketetapan. Karena aku punya pengalaman sendiri bersama dengan Tuhan, aku akan pakai perlengkapan peperanganku sendiri. Dia mengambil sebuah keputusan yang itulah akhirnya menentukan dia. Bahkan yang keempat, perlengkapan peperangan yang dia miliki itu bisa membawa dia, ya, pada kemenangan demi kemenangan yang dia raih dalam hidupnya.
dia terus bisa merasakan kehadiran Tuhan dalam hidupnya. Daud menjadi kebal, saudara. Dia menjadi kebal karena ada ketopong keselamatan. Dia tidak perlu menggunakan ketopong keselamatan jasmani. Dia tidak perlu menggunakan baju zirah. Dia tidak perlu menggunakan pending, kasut, perisai, bahkan pedang. Bayangkan pedang Goliat itu seberapa beratnya, perisainya berapa berat. Tidak akan mungkin bisa. Tapi Daud dia punya antibody. Dia punya vaksin sendiri kalau zaman sekarang. Dia punya perisai sendiri, perisai iman, ketopong keselamatan yang dia miliki. Dan dia punya senjata yang paling ampuh. Dengan hanya 5 butir batu dari sungai. Itu kalau dia mengambil 5 bukan karena dia mau coba-coba. Jangan satu kada kena, aku harus pakai yang kedua, tidak, saudara. Karena kalau kita belajar dalam kitab, itu si Goliat itu punya 5 saudara. Ada punya 5 dengan dia. Dan itu akhirnya dikalahkan dengan tentara Israel, dengan pahlawan-pahlawan Israel, dengan kepala-kepala pasukan. Mungkin pikir Daud nanti ada 5 yang harus dikalahkan. Tapi dengan 1 batu saja, bayangkan ya, dia sudah terbiasa. Itu kekuatannya, kalau saya baca dalam sejarah itu, kekuatan dari batu yang diumbar itu sekitar 475 sampai hampir 500 meter. Tekanannya itu sama dengan pistol senjata kaliber 45, senjatanya polisi, pistolnya polisi. Bayangkan saudara, kena di jidatnya Goliat. Cuma kayak gini aja, aneh kan saudara? Sangat jitu dan sangat ampuh. Itu yang mematikan akhirnya Goliat. Dan tergenapilah firman Tuhan seperti perkataan Daud itu. Dia gorok lehernya Goliat. Dan Israel mengalami kemenangan. Kita baca juga di dalam Mazmur 84 ayat ke-10a. Mazmur 84 ayat ke-10a. Lebih baik 1 hari di pelataran-Mu, Tuhan, daripada 1000 hari di tempat lain. Inilah rahasia Tuhan, kemenangan Daud, rahasia kekuatan Daud. Lebih baik 1 hari, karena 1 hari di hadapan Tuhan 1000 hari, daripada 1000 hari di tempat lain. Dari hidupnya yang biasa-biasa, hidupnya yang sederhana, hidupnya yang mungkin kelihatan wajar-wajar saja, tidak ada yang istimewa. Tetapi kita bisa melihat, dia bisa berkatakan, lebih baik 1 hari Tuhan. Dia selalu merindukan hadirnya Tuhan di dalam hidupnya. Bahkan Nabi dia katakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Kelihatannya sederhana, saudara. Tetapi pujian dari firman yang ditulis ini, itu menjadi senjata yang ampuh bagi Daud dalam hidupnya. Dan dia juga pernah katakan, cinta akan rumah-Mu Tuhan itu menghanguskan aku. Betapa dia selalu merindukan ada di rumah Tuhan. Rumah Tuhan tidak hanya di gereja. Bahkan sekalipun kita tidak bisa ke gereja karena ada alasan-alasan tertentu, kita ini adalah gereja. Di mana saja kita ada, kita bisa terus bersekutu dengan Tuhan. Kita terus bisa bersekutu dengan Roh Kudus. Kita bisa terus memperkatakan firman seperti dasar keyakinan kita. Sehingga apa? Kita akan terus mampu menghadapi raksasa-raksasa yang saat-saat ini sedang mencoba menghancurkan, menggagalkan kehidupan kita. Seluruh aspek kehidupan kita akan dihancurkan oleh iblis di hari-hari ini, hari-hari yang terakhir. Tetapi ada ayat firman Tuhan dalam Yesaya katakan bahwa pada hari-hari terakhir gunung rumah Tuhan itu akan menjulang tinggi. Dan di gunung Sion itulah kita akan ada. Jadi sekalipun hari-hari terakhir adalah hari-hari yang jahat, itu bagi orang-orang yang
tidak sepenuhnya mengalami pengalaman dengan Tuhan. Dia akan mengalami hari-hari yang jahat. Tapi ada ayat firman yang mengatakan bahwa hari-hari yang terakhir dikatakan gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di antara gunung-gunung yang menjulang ini, dan segala bangsa akan berdiri kepadanya. Itulah kehidupan kita. Sebagai yang terakhir kita buka dalam Roma pasal 13. Roma 13 ayat 12 sampai ayat yang ke-14. Dan kita semua berdiri, dan saya undang para pemuji dan pemain musik untuk ke depan. Roma 13 ayat 12 sampai ayat yang ke-14. Kita akan bacakan sama-sama. Sudah dapat? 2, 3. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati, tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Amin. Untuk firman Tuhan, kita naikkan pujian. Di hadiratmu aku puas, di hadiratmu aku bebas. Segala puji dan hormat, kemuliaan serta kebesaran kami persembahkan kepada Bapa yang mempunyai firman yang luar biasa, firman yang dahsyat, firman yang mengubah segalanya, firman yang menjadikan yang tidak ada menjadi ada, dan firman yang selalu memberi kekuatan baru dalam hidup kami. Kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Di tengah-tengah situasi kondisi seperti sekarang ini, Engkau selalu datang dengan firman
harapan yang pasti buat kami, supaya kami tidak akan pernah takut, kami tidak akan pernah bimbang menghadapi apapun yang sedang terjadi di permukaan bumi ini. Kami sungguh bersyukur punya Tuhan Yesus yang luar biasa, punya Tuhan Yesus yang menjadi gembala yang baik bagi kami, yang selalu menuntun kami di padang rumput yang hijau dan pada air yang tenang. Kami mengucap syukur kepada Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus menjadi sahabat yang baik buat kami. Tuhan Yesus menjadi penolong yang setia kepada kami. Tuhan, terima kasih. Kami sangat menyadari bahwa perjalanan hidup kami di dunia ini, Tuhan, kami tidak luput daripada bermacam-macam persoalan, bermacam-macam peristiwa yang menakutkan. Tetapi sekalipun di atas gelombang, berjalan bersama dengan Tuhan, kami aman. Untuk itu Tuhan, tolong kami Bapa, supaya di tengah-tengah situasi seperti ini, biar mata rohani kami terus tertuju kepadamu ya Tuhan, dan bibir, mulut, lidah kami terus memperkatakan firman yang hidup itu, supaya apapun yang terjadi Tuhan, kami tidak bisa digoyahkan oleh apapun. Tatapan mata kami tetap tertuju kepada Yesus Kristus yang setia menolong hidup kami. Terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih. Terpuji-pujilah Tuhan kami yang luar biasa, memberkati semua kami yang hadir pada saat ini ya Tuhan, maupun saudara-saudara kami yang ada di rumah yang juga menikmati firman-Mu ini. Roh yang kudus memeteraikan seluruh kebenaran di hati kami, dan biarlah di sepanjang minggu berjalan ke depan ini kami berjalan bersama dengan Tuhan. Kami hidup oleh perkataan firman-Mu saja. Terima kasih Tuhan. Kami yakin, kami percaya apapun yang menjadi kebutuhan kami, semua ada di dalam tangan-Mu. Sudah Engkau sediakan dan Engkau memberikannya tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan Yesus, dan pujilah nama-Mu yang luar biasa. Kami berdoa buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan, memberkati dan mengurapi dia Tuhan. Makin hari makin dipakai Tuhan, lebih heran, sehingga Tuhan dipermuliakan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami percaya doa kami Engkau sudah dengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat Tuhan, selamat pagi kepada Bapak Ibu serta saudara semuanya yang dikasihi dalam Tuhan. Untuk kegiatan sepekan yang akan datang yang akan saya sampaikan untuk kita semua di dalam gereja kita di GPS Binian Banjarmasin. Untuk hari Kamis jam 4:30 sore ada ibadah kaum wanita secara offline ada di gereja, dan hari Kamis jam 7:30 malam ada latihan untuk tim pemuji dan pemusik. Jadi supaya menjadi perhatian bagi tim pemuji dan pemusik bahwa latihan jam 7:30 malam. Jadi supaya diatur waktunya kalau ada kegiatan dan ada komunikasi yang baik di dalam saat latihan untuk mempersiapkan di hari minggunya. Dan untuk hari Jumat jam 7 malam ada ibadah pemuda dan remaja di gereja secara offline. Dan hari Sabtu jam 7 malam ada doa malam di rumah masing-masing dipimpin oleh kepala rumah tangga. Jadi diingatkan kembali doa malam untuk kita semua
Ya, jadi tidak ada secara khusus untuk tim pelayan Tuhan saja, tetapi untuk semua jemaat bersama keluarga masing-masing di rumah dan dipimpin oleh kepala keluarga. Dan untuk hari Minggu jam 7.45 ada ibadah raya atau ibadah umum yang hanya dilaksanakan sekali di dalam seminggu. Jadi Bapak Ibu serta Saudara, kita saling mengingatkan supaya kita bisa datang bersama-sama di tempat ini untuk mengikuti ibadah raya yang ada. Dan hari ini karena minggu yang terakhir untuk ibadah anak-anak, baik sekolah minggu maupun tunas remaja secara virtual. Jadi untuk anak-anak sekolah minggu melalui aplikasi Zoom Meeting jam 10.30 ya, jadi setengah 11 pagi. Dan untuk tunas remaja melalui aplikasi Google Meet ya, jam 10.30 juga. Nah, mari kita dorong juga anak-anak kita atau adik-adik kita untuk kita bersama-sama memberikan waktu yang terbaik di dalam jam-jam ibadah yang ada. Dan perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu atau Saudara, khususnya untuk di Komisi Anak. Dan untuk setiap ibadah anak-anak sekolah minggu maupun tunas remaja, diingatkan kembali ya, tetap persembahan dijalankan. Jadi nanti saya dikumpulkan dan diserahkan kepada Ibu Setiawati sebagai bendahara di Komisi Anak. Dan untuk apa persembahan ini perlu saya sampaikan juga, bahwa untuk anak-anak itu kembali juga ya, untuk kegiatan ya program tahunan ada 3 momen tentunya, yaitu Paskah, 17-an, dan ibadah akhir atau awal tahun. Nah, jadi dari hal itulah yang digunakan kembali. Nah, jadi supaya ada satu pengertian bagi kita semuanya. Dan dari hasil rapat Komisi Anak yang diadakan tanggal 14 hari Senin 14 Juni 2021 ya, sudah pernah saya sampaikan juga di dalam warta juga untuk kenaikan anak-anak. Nah, dengan rapat yang dibahas di sana, jadi ada satu keputusan dan ketetapan ya. Jadi untuk kenaikan ini tidak sama dengan sekolah yang ada di sekuler ya. Jadi sekolah-sekolah anak-anak selama ini. Tetapi ada satu pertimbangan di sana yang ditetapkan, jadi dihitung sesuai dengan usia atau umur. Nah, maka di sana ada 3 kelas, yaitu kelas kecil, kelas besar, dan kelas tunas remaja. Nah, untuk kelas kecil itu dimulai dari 0 sampai 7 tahun. Nah, sebenarnya memang ada pembicaraan untuk balita, tetapi karena ya kembali lagi tenaga pengajarnya ya. Jadi maka untuk kelas kecil dimulai 0 sampai 7 tahun. Maaf, yang dulunya 0 sampai 7 tahun menjadi 0 sampai 8 tahun. Nah, yang dulunya kelas besar 8 sampai 10 tahun direvisi menjadi 9 sampai 12 tahun. Ini untuk kelas kecil. Dan yang dulunya tunas remaja 11 sampai 13 tahun direvisi menjadi 14 sampai 16 tahun. Dengan tentunya pertimbangan, yaitu kalau dulu memang ada nanti, karena anak-anak ini ada kalanya ya tumbuh kembangnya 1 tahun ya. Dalam pandemi ini kita lihat anak-anak kita, wah, tahu-tahu sudah besar-besar, tambah timbangannya, tambah badannya besarnya juga. Nah, jadi jangan nanti dengan memikirkan oh anakku sudah gede, tetapi nggak disadari bahwa usianya masih muda. Nah, dari hal ini jadi satu pertimbangan bagi guru-guru atau komisi anak waktu mengadakan rapat, itu salah satunya. Dan kalau kita naikkan umurnya, kita cepatkan ya, karena apa? Terlalu timpang sama di remaja dan di ibadah pemuda. Nah, itu akan terjadi ketimpangan seperti itu.
Maka dari hal itulah maka diambil satu keputusan di sana, ya, karena supaya nggak cepat lompatnya dan nanti mau melayani anak-anaknya bentar remaja sudah lompat di pemuda remaja, levelnya pun akan beda. Ya kan sistem dari apa yang ditangkap, apa yang didapat di dalam ibadah itu juga tentunya. Nah, faktor-faktor itulah yang merupakan satu pertimbangan di dalam komisi anak. Nah, jadi kalau Bapak Ibu serta Saudara misalnya ada masukan di dalam komisi anak, silakan bisa menghubungi saya. Ya, jadi saya berikan satu pintu saja. Jadi karena lebih enak ya penyampaiannya, dan nanti dalam pertemuan rapat-rapat saya pun akan tindak lanjuti kalau hal itu untuk kebaikan, untuk kemajuan di dalam pelayanan di anak-anak itu sendiri, ya. Jadi supaya kalau ada masukan tidak usah takut-takut Bapak Ibu serta Saudara, karena ini untuk anak-anak kita tanamkan kebenaran firman Tuhan mulai dini, ya, dan menjadi pengharapan kita semuanya supaya menjadi generasi-generasi yang dipakai Tuhan, generasi-generasi yang takut akan Tuhan, dan generasi-generasi yang menjadi berkat di dalam kehidupannya, di mana Tuhan tempatkan di dalam anak-anak kita nantinya. Nah, itu dengan pengertiannya seperti itu. Dan saya rasa tidak ada lagi yang saya sampaikan untuk waktu ini, dan biar kita saling mengingatkan satu sama lain di dalam jam-jam ibadah, ya, karena waktunya sangat singkat. Ya, jadi mari kita ingatkan, dorong anak-anak kita, mungkin adik kita, saudara kita, ayo jamnya ibadah, misalnya anak-anak dorong untuk ibadah anak-anak. Kalau di pemuda remaja dorong anak-anak kita ke pemuda remaja, dan juga kita sebagai orang tua, ayo kita saling mengingatkan satu sama lain di dalam ibadah raya juga. Amin. Sekian, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Maaf, satu lagi, tadi ada kunci yang tinggal di kendaraan Mio, nanti bisa ambil ke saya kalau ada yang merasa ketinggalan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kau tunjukkan kasih setiamu, penyertaan Tuhan khususnya dalam ibadah kami dari awal sampai akhir. Kami bisa merasakan tangan Tuhan terpedang dan menopang kami, menolong kami dan memberkati kami. Mengucap syukur untuk setiap berkat yang kami terima di pagi hari ini Tuhan. Baik kami di tempat ini, bahwa saudara-saudara kami yang mungkin mengikuti di rumah masing-masing. Berkat Allah turun atas kami sekalian ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih, dan secara khusus kami berdoa bagi pemerintah, bangsa dan negara kami. Kami serahkan semuanya di dalam tangan Tuhan. Kami tahu Tuhan Engkau mengasihi kami sekalian, Engkau mencintai kami, dan kami percaya Tuhan setiap pribadi kami khususnya yang berdiri di hadapan Engkau Tuhan. Penyertaan Tuhan itu indah bagi kami, untuk kami boleh kembali ke rumah kami masing-masing di dalam kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Kami tahu dengan pasti bahwa tangan Tuhan itu tangan yang kuat,
tangan yang diberkati dan memberkati kami sekalian, sehingga kami tahu dengan pasti bahwa hidup kami ini adalah milik Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih kami serahkan Presiden dan wakilnya, kami serahkan seluruh aparat negara kami di dalam tangan Tuhan. Roh Kudus tolong mereka dan berkati mereka, supaya apa yang mereka kerjakan demi kelangsungan daripada negara ini, kami bisa melihat akan kuasa kemuliaan Tuhan nyata bagi kami sekalian. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Tuhan, Engkau sungguh baik bagi kami, Engkau sungguh indah bagi kami, bagi bangsa ini Tuhan. Karena bangsa ini adalah di hati-Mu Tuhan, dan bangsa ini adalah milik-Mu Tuhan. Itu sebabnya kasih karunia Tuhan tetap limpah bagi kami untuk apa yang kami kerjakan Tuhan ke depan ini. Dan Tuhan, kami berdoa untuk semua anak-anak Tuhan pada besok hari akan memulai pekerjaan mereka masing-masing. Roh Kudus tolong mereka dan berkati mereka, sehingga Tuhan apa yang mereka kerjakan ya Tuhan itu boleh berhasil, dan Tuhan Engkau dimuliakan dan ditinggikan senantiasa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih jemaat Tuhan yang berdiri di depan Engkau saat pagi hari ini. Biar Engkau memberkati pekerjaan mereka, memberkati usaha mereka, memberkati keluarga mereka, memberkati apa yang mereka kerjakan Tuhan. Bukan oleh kekuatan kami, kita boleh kuat kuasa Roh Kudus, dan penyertaan Tuhan itu tetap indah bagi kami sekalian. Menghadapi masa-masa yang sulit dan sukar, kami tahu dengan pasti bahwa tangan Tuhan itu tetap terkedang dan menolong kami dan memberkati kami sekalian. Haleluya. Hingga menghadapi musuh apapun juga, kami adalah orang-orang yang penuh dengan kemenangan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih. Kami mengucap syukur, memuliakan Engkau, dan kami alaskan doa kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa. Saudara yang dikasih, marilah kita pulang bersama dan kita terima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera hari ini sampai selama-lamanya. Yang diberkati bersama saya kita katakan amin. Tuhan memberkati. Selamat siang, selamat pulang.